Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 5 dengan judul Bagaimana termoregulasi dapat mendukung perubahan mikrohabitat dari suatu makhluk hidup, di mana kami akan mempresentasikan hasil dari yang kami diskusikan dalam bentuk presentasi. Boleh slide-nya digeser? Di tim kami untuk perkenalan, yang pertama ada saya, Haikal Azizi, selaku moderator. Ada teman saya, Alia Ramhawati. Ada Mayumi Eksa Pratiwi. Ada Parwiyah. Ada Irena Catherine dan Amanda Aprilia. Mungkin untuk pendahuluan bisa langsung untuk teman saya, Alia. Boleh langsung, Alia, silahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Nah, termoregulasi termasuk proses kritis yang memungkinkan makhluk hidup untuk mempertahankan suhu tubuh yang optimal. Meskipun kondisi lingkungan mengalami fluktuasi, suatu suhu tubuh yang stabil sangat penting bagi berbagai proses fisiologi, seperti metabolisme, reproduksi, dan pertahanan terhadap patogen. Dalam konteks perubahan mikrohabitat, kemampuan makhluk hidup untuk beradaptasi secara termal menjadi semakin relevan, terutama di tengah tantangan lingkungan yang semakin meningkat, seperti perubahan iklim, deforestasi, dan urbanisasi. Nah, pentingnya termoregulasi bagi makhluk hidup. Termoregulasi pada makhluk hidup bertujuan untuk mempertahankan suhu internal agar berada di dalam kisaran yang dapat ditolerir. Proses yang terjadi pada hewan untuk mengatur suhu tubuhnya agar tetap konstan dan dinamis. Termoregulasi sangat penting terutama dalam proses metabolisme pada hewan. Baik, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mikrohabitat. Sebenarnya apa sih itu mikrohabitat? Nah, mikrohabitat ini merujuk pada area kecil atau spesifik dalam suatu ekosistem yang memiliki kondisi lingkungan yang lebih berbeda dibandingkan dengan habitat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, kemampuan organisme untuk mengatur suhu tubuh atau perilaku mereka sangat mempengaruhi kelangsungan hidup mereka dalam mikrohabitat tertentu. Oke, next. Selanjutnya ada termoregulasi mendukung perubahan mikrohabitat suatu makhluk hidup. Dengan kemampuan untuk mengatur suhu tubuh mereka, makhluk hidup dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi mikrohabitat yang dapat terjadi karena faktor internal maupun eksternal. Proses ini memungkinkan organisme untuk bertahan hidup di lingkungan yang bervariasi dan sering berubah, yang pada gilirannya meningkatkan peluang kelangsungan hidup mereka dalam ekosistem yang terus berubah. Oke, sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk teman kami, Amanda. Mungkin untuk poin pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, yaitu Iren. Dipersilakan, Iren. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan konsep mikrohabitat. Di sini bisa dilihat ada tahapan atau gambar. eh, Mikrohabitat pada dasarnya merupakan bagian dari habitat secara spasial. Mikrohabitat lebih kecil dan mewakili tempat tertentu dalam habitat tertentu untuk spesies tersebut. Contoh dari mikrohabitat diantaranya bawah daun, sungai, goa, lumut, dan tumbuhan remah. Baik, next. Mekanisme dari termoregulasi yaitu menjadi proses tubuh untuk mempertahankan suhu inti agar tetap stabil meskipun suhu lingkungan berubah. Tubuh manusia memiliki suhu inti ideal sekitar 37 derajat Celcius yang dijaga melalui berbagai mekanisme untuk mencegah gangguan pada fungsi organ dan sistem tubuh. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk teman kami, Iren, atas pembahasannya. Mungkin selanjutnya akan dibahas oleh teman kami, Mayumi. Untuk Mayumi, dipersilakan.
Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai termoregulasi pada hipotalamus. Hipotalamus di otak memiliki fungsi sebagai pusat pengatur suhu tubuh. Hipotalamus mendeteksi perubahan suhu dari sensor suhu di kulit dan organ dalam tubuh, dan meresponnya dengan mengirimkan sinyal untuk mengaktifkan mekanisme penyesuaian suhu seperti pelepasan hormon atau stimulasi otot. Oke, next. Selanjutnya, adaptasi terhadap lingkungan. Menggigil, kemudian ada adaptasi morfologis, contohnya pada bulu dan lemak beruang kutub, kemudian ada adaptasi perilaku, contohnya migrasi dan berkubang, kemudian ada adaptasi ekstrim, contohnya hibernasi dan juga estivasi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk teman kami, Mayumi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Parwia. Boleh dipersilakan, Parwia. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang termoregulasi oleh suhu tubuh atau mekanisme pendinginan. Ketika suhu terlalu tinggi, maka tubuh akan melakukan yang pertama itu, tubuh akan mengeluarkan keringat, dan yang kedua akan vasodilatasi atau pembuluh darah di kulit melebar, meningkatkan aliran darah ke permukaan kulit sehingga panas dapat dipancarkan keluar lebih mudah. Lalu ada mekanisme penghangatan. Jadi ketika suhu itu mengalami kadar yang tinggi, maka yang pertama itu tubuh akan merasakan menggigil, otot berkontraksi dan relaksasi secara cepat, menghasilkan panas melalui aktivitas otot yang intens. Dan yang kedua, ada vasokonstriksi atau pembuluh darah di kulit menyempit, mengurangi aliran darah ke permukaan kulit sehingga panas tetap terjaga di dalam tubuh. Yang ketiga, ada peningkatan metabolisme, yang dimana tubuh dapat meningkatkan laju metabolisme dengan melepaskan hormon seperti adrenalin dan tiroid yang memicu pembakaran energi cepat dan menghasilkan panas. Next. Baik, di sini ada contoh. Yang pertama itu ada beruang kutub. Beruang kutub memiliki lapisan lemak tebal di bawah kulit. Mereka untuk melindungi dari suhu dingin di lingkungan sekitar. Selain itu, mereka memiliki bulu yang sangat tebal dan berfungsi sebagai insulin atau penghangatan. Yang kedua itu ada ular. Ular sebagai hewan berdarah dingin. Ular mengatur suhu tubuhnya dengan cara berpindah ke tempat yang lebih panas atau lebih dingin, sesuai kebutuhan. Jika mereka terlalu dingin, mereka akan berjemur di bawah sinar matahari untuk menghangatkan tubuh. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Mungkin sudah sampai di kesimpulan di mana termoregulasi memungkinkan organisme untuk mempertahankan suhu tubuh yang stabil meskipun ada yang perubahan di lingkungan. Pada manusia dan hewan, mekanisme termoregulasi melibatkan berbagai cara, seperti pengaturan suhu melalui penguapan keringat, pelebaran atau penyempitan pembuluh darah, menggigil, atau perubahan perilaku seperti mencari tempat teduh atau berjemur di bawah matahari. Dan pada tumbuhan, mekanisme serupa dapat terlihat dalam penutupan stomata atau perubahan posisi daun untuk mengurangi panas atau kehilangan air. Oke, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada beberapa ilmu atau wawasan yang kurang, kami mohon maaf selaku dari kelompok kami, kelompok 5. Jika ada kata yang salah atau yang membuat makna yang berbeda ke hati kalian, mungkin kami minta maaf. Sekian dari kelompok kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.